Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi bi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan al-mustafa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin mahbuban jami'al khalqi, rahmatan lil alamin wa syafi'an lil mu'minin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa merupakan suatu bukti kepatuhan semua manusia terhadap Sang Pencipta. Oleh sebab itu, khotib mengajak diri khotib sendiri dan juga jemaah Jumat, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita dengan cara berusaha semaksimal mungkin mengerjakan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Dengan membuktikan rasa syukur serta puji dan puja dari dalam hati yang sangat dalam hanya terpatri kepada Allah yang tak pernah berhenti memberi kepada makhluk-makhluknya, meski kadang makhluknya tidak menyadari semua itu. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebesar cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Begitulah cinta yang harus kita tanamkan dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Tak ada cinta yang paling besar selain cinta Nabi Muhammad pada umatnya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati manusia bagaikan benteng, sedangkan setan adalah musuh yang senantiasa mengintai untuk menguasai benteng tersebut. Kita harus bisa menguasai benteng kita sendiri, bukannya benteng kita dikuasai oleh setan. Apalagi kalau sudah menghambakan diri kepada setan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah aku telah memerintahkanmu, hai anak Adam, bahwa janganlah kamu menyembah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jika kita ingin memiliki kemampuan untuk menjaga pintu benteng kita agar tidak dikendalikan oleh setan, kita harus mengetahui pintu-pintu mana saja yang dijadikan setan sebagai jalan untuk menguasai benteng tersebut. Melindungi hati dari godaan setan adalah wajib.
Oleh karena itu, mengetahui pintu masuknya setan itu merupakan salah satu syarat untuk melindungi hati kita. Maka kita diwajibkan untuk mengetahui pintu-pintu mana saja yang dijadikan jalan untuk menguasai hati manusia. Pada waktu nan elok, kesempatan nan baik, izinkanlah saya menyampaikan khutbah singkat yang berjudul Pintu-pintu masuknya setan ke dalam diri kita. Pintu tempat masuknya setan adalah semua sifat kemanusiaan manusia yang tidak baik. Berarti pintu yang akan dimasuki setan sebenarnya sangatlah banyak. Namun kita akan bahas pintu-pintu utama yang dijadikan prioritas oleh setan untuk masuk menguasai manusia. Di antara pintu-pintu besar yang akan dimasuki setan itu adalah pertama, marah. Marah adalah kalahnya tentara akal oleh tentara setan. Bila manusia marah, maka setan akan mempermainkannya seperti anak-anak mempermainkan bola. Orang marah adalah orang yang sangat lemah di hadapan setan. Semua orang yang namanya hidup pasti punya masalah. Masalah tidak harus diselesaikan dengan marah. Tak ada masalah yang tak ada solusi. Berpikirlah dengan jernih, simpanlah amarahmu, dan hadapilah masalahmu dengan tenang. Hati-hatilah dengan amarahmu, karena amarahmu bisa menjadi duka. Yang kedua, hasad. Manusia bila hasad dan tamak menginginkan sesuatu dari orang lain, maka ia akan menjadi buta. Buta mata akan lebih baik daripada buta hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hubbu syai'a yu'si wa yusimmu." Cintamu terhadap sesuatu bisa menjadikanmu buta dan tuli. Mata yang bisa mengenali pintu masuknya setan akan menjadi buta bila ditutupi oleh sifat hasad dan ketamakan, hingga tidak melihat. Saat itulah setan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke hati manusia, sehingga orang itu mengejar untuk menuruti syahwatnya walaupun jahat. Yang ketiga adalah perut kenyang. Rasa kenyang menguatkan syahwat yang menjadi setan, yang menjadi senjata setan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa iblis pernah menampakkan diri di hadapan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Beliau melihat pada setan beberapa belenggu dan gantungan pemberat untuk segala sesuatu, seraya bertanya, "Wahai iblis, belenggu dan pemberat apa ini?" Setan pun menjawab, "Ini adalah syahwat yang aku gunakan untuk menggoda anak cucu Adam." Nabi Yahya bertanya, "Apa hubungannya pemberat ini dengan manusia?" Setan pun menjawab, "Bila kamu kenyang, maka aku beri pemberat hingga engkau enggan untuk melaksanakan sholat dan zikir." Nabi Yahya pun bertanya lagi, "Apa lainnya?" "Tidak ada," jawab setan. Kemudian Nabi Yahya pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengenyangkan perutku dengan makanan selama-lamanya." Iblis pun berkata, "Demi Allah, saya tidak akan memberi nasihat pada orang-orang muslim selamanya. Orang yang perutnya selalu kenyang, sementara tetangganya berada dalam kelaparan, merintih, menjerit, dan dia mengetahui perut seperti ini diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti." Yang keempat, kecintaan terhadap uang dan semua bentuk harta benda kekayaan, alat hebat bagi setan. Bila orang memiliki kecintaan yang kuat terhadap harta, maka hatinya akan kosong, tidak pernah merasa puas. Kapan puasnya? Kapan sudah menempel tanah kuning di mulutnya. Tatkala berpisah ruh dengan jasad, baru puas. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, tergesa-gesa dan tidak melakukan ricek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tergesa-gesa termasuk perbuatan syaitan, dan hati-hati adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ditegaskan, khuliqul insan min ajal, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Mengapa kita dilarang tergesa-gesa? Semua perbuatan harus dilakukan dengan pengetahuan dan penglihatan mata hati. Penglihatan mata hati membutuhkan perenungan dan ketenangan, sedangkan tergesa-gesa menghalangi itu semua. Ketika manusia tergesa-gesa dalam melakukan kewajiban, maka setan menebarkan kejahatannya dalam diri manusia tanpa disadari. Akhirnya sampailah kita pada kesimpulan khutbah ini. Yang pertama, hindari pintu setan masuk ke dalam hati manusia. Marah, hasad, perut kenyang, mencintai harta, dan tergesa-gesa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim.